Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para kesepuhan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati bapak-bapak dari Muspika, baik dari kecamatan, dari unsur Muspika di Koramil, Bapak Polisi, Kepala Desa, Pak RW dan Pak RT dengan seluruh jajarannya, dan tidak saya sebut satu persatu, tapi semuanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan tema yang diminta agar saya menyampaikan pada kesempatan ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang dua pembicara tadi yang menyebut istilah khilafah. Sebab sing jenenge ngaji niku metani badan sariroh. Ada yang nggak ngerti biar aja, langsung aja. Ngelaras pikir lan ati. Jadi kalau ngaji nanti pulangnya membawa kesan yang tidak utuh, ini jadi masalah. Bukan melaras hati, wening ke hati, pikir, malah jadi masalah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini istilah khilafah itu menjadi perbincangan agak lengkap. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada dua versi khilafah. Kalau menurut Britannica ensiklopedia menyebut khilafah itu ada dua, khilafah ortodok dan khilafah modern. Khilafah yang disebut oleh dia sebagai khilafah ortodok adalah khilafah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Tadi sudah disebut, yaitu di zaman Abu Bakar Siddiq, terusnya siapa? Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini disebut oleh Britannica Encyclopedia sebagai khilafah ortodok. Ortodok itu zaman baheula kata orang Jawa Barat, zaman biyen jadul. Dan ini yang oleh Nabi disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yang hampir setiap Jumat itu dibacakan oleh khotib. Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Setiap Jumat di masjid dibacakan selawat atau didoakan. Nah, oleh Nabi sendiri khilafah ortodok yang menurut ensiklopedia Britannica tadi, oleh Nabi sendiri sebutnya khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Jadi yang diikuti itu jejak para nabi, bukan ideologi, bukan hasil kesepakatan, bukan hasil kongres, bukan merupakan satu penemuan satu tokoh, tapi mengikuti jejak kenabian. Kalau dari segi bahasa sendiri,
Khilafah dari kata kholafa, artinya penerus. Sing ngetutke mburi. Dadi ana sing ditut, ada yang diikuti di depan. Siapa yang diikuti Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin? Yaitu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau wafat, jenazah beliau belum dikebumikan sebelum dibaiatnya, ditetapkannya pemimpin. Kalau Nabi tidak bisa diganti, karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tapi kepemimpinan itu tetap harus ada, karena wasiat dan pesan-pesan beliau, kepemimpinan umat tidak boleh vakum. 3 orang saja harus diangkat satu pemimpin agar umat ini selalu tergembala, terpimpin, tidak liar, tidak anarkis, berjalan tertib, harmonis dalam kehidupan. Maka umat bermusyawarah, para sahabat, lalu dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar Khalifatur Rasul, kepemimpinan yang mengikuti atau pengganti penerus kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat, jeneng menungso ya mati. Kepemimpinan tidak boleh vakum, dilanjutkan, diangkat oleh umat, dibaiat oleh umat. Umar bin Khattab, maka gelar beliau adalah Khalifati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penerus, penggantinya, pengganti daripada Rasulullah. Berarti yang diikuti jejaknya, jejak para nabi. Demikian selanjutnya Utsman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib. 4 inilah yang disebut Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, khalifah yang mengikuti jejak kenabian. Setuju ini? Boleh ini menyebut khalifah yang mengikuti jejak kenabian. Ini yang pertama, yang oleh orang Inggris sebutnya khalifah ortodok, tapi oleh Nabi sendiri sebutnya khilafah ala minhaji nubuwah, bukan produk pemikiran manusia. Nah, setelah itu terjadilah fitnah gonjang ganjing, goro-goro, udan barat salah mongso, muncul infiltrasi pemikiran-pemikiran yang ingin mengacau umat Islam. Terjadilah perang saudara dan infiltrasi pemikiran seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah menanamkan bahwa kekhilafahan itu adalah raja, seperti raja, penguasa. Maka jadilah rebutan. Kini wis urusan ngomong urusan kekuasaan, urusan politik sejak zaman dulu di mana-mana mesti jadi betul. Ingat cerita Singosari, zaman Tunggul Ametung, Ken Arok, isi kalingan. Sejarah sekarang nggak pakai itu lagi ya, pakai saling membunuh. Dan betul yang terjadi ketika pergeseran dari Ali bin Abi Thalib pindah ke khilafan kepada Muawiyah, maka disitulah terjadi perubahan sistem dan pola. Namanya masih khalifah, tapi sistemnya sudah mirip dinasti atau kekuasaan. Nih supaya digagas ini, jangan nanti pulang dari sini bukan wening ke hati, ning malah jadi pertimbul pertanyaan, kayak mau no pengajian kok pengajian khilafah. Sukmene ojo oleh pengajian mau kayak pengajian khilafah. Khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Kok dhisik khilafah yang mana? Apa Pancasila bertentangan dengan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Saya tanya. Bertentangan apa mboten? Nah, jadi kita mesti pilih mana
khalifah yang benar. Maka kalau tadi disebut khalifah, itu yang dimaksud adalah khalifah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, bukan khalifah yang kedua yang disebut oleh ensiklopedia Britannica itu sebagai khalifah modern, yaitu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak khalifah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya khalifah, tapi sistemnya menjadi mulkan ad-don, kerajaan yang menggigit. Bahkan cucu-cucu Rasulullah dibantai oleh anak Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang mengerahkan tentaranya hanya karena persoalan politik, hanya masalah kekuasaan, kemudian dia berani membantai cucu-cucu Rasulullah SAW. Bahkan nuwun sewu sirah Ibn Husain menika nggo bal-balan, ditendang sana tendang sini, ditenteng begini rupa, seolah-olah yang mau bunuh itu menjadi pahlawan yang luar biasa. Masalahnya bukan masalah agama, tapi masalah kekuasaan. Semenjak itu kemudian menjadi berdarah-darah. Kalau disebut khilafah versi politik, versi kekuasaan, maka yang terjadi adalah saling perebutan dan berlumuran darah. Jadi kalau yang dimaksud oleh pemerintah khilafah itu khalifah yang bersifat politik, yang nanti akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Paham? Jadi kita bedakan khalifah sunnah mengikuti para nabi, dan khalifah kerajaan dinasti yang menimbulkan fitnah dan berdarah-darah. Lanjut. Lah kok sami mendel terus kesel ya. Ternyata ngrungokke wong ceramah niku nggih kesel, sing ceramah gentenan lan nek jenengan dhewean piye? Ditutke kok yo ngantuk. Ora ditutke wong jenenge ngaji. Terus napa terus? Nah, sekarang saya lanjutkan materi saya. Ngaji niku mengkaji diri. Ngaji taklim itu adalah metani badan sarira, goleki regete ngati, nglaras pikir, nglaras ati. Enten mboten ngertos basa Jawa? Ngacung sing mboten ngerti. Jadi pulang dari sini atine wening, pikirane ayam pulih ngaji. Mula wong Jawa niku zaman rumiyin, zaman para wali niku nek slametan niku sing di napa dimasak niku sekul suci ulam sari. Sekul suci ulam napa? Engkung lah gampangane. Sampeyan tasih ana engkung ora ngene. Engkung niku ayam disembelih, ayam jago sing gede niku dibelah dadi loro, dibuka dadane. Ning gulune, kepalanya itu dimasukkan ke dalam. Ternyata ini ngemu suraos. Sing maksude, sing jenenge wong nek kepengin uripe slamet niku gelem buka atine. Buka atine marang tumrap kebenaran lan kesainan. Jadi nrimo pituduh lan nrimo pitunjukipun saking Kanjeng Nabi. Kemudian sirah dipun lebetaken menika maksudipun kabeh wong iki kudu delenga marang jerone awakmu dhewe. Yo sampeyan mangan ingkung wis bolak-balik tapi ora ngerti maknane ya. Dadi ingkung niku gurune iku dilebokke teng jero, madhepe teng jero. Lihat dirimu, delengen awakmu, lihat ke dalam hatimu isine apa. Sebab kualitas manusia itu akan ditentukan oleh hatinya. Ala inna fil jasadi idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Gusti Kanjeng Nabi ngendikaken ana sak jroning awak ira iku ana segumpal darah. Yang segumpal darah itu apik, mula bakal apik sekabehane. Neng nek segumpal darah itu kok Allah, bakal Allah kabeh.
Jadi ukurannya menungso, parameter kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh ganteng lan eleke menungso. Mergo iwunge bangir, moga ayu, matane belalak-belalak kaya bawang sebungkul, kulit kuning blengah-blengah, katon ijo, moyo-moyo otot bebayu. Dedek piadeknya meringin sungsang. Rambutnya ireng meles mangembang bakung. Wene nyandrane wong Jawa ki ngandake bagaimana cantiknya seorang wanita, mungkin gantengnya seorang laki-laki. Itu bukan ukuran. Becik lan alane menungso niku tergantung teng atine. Leres mboten? Nah, kula tak ndongeng, Pak. Tahun 92 saya pergi haji. Waktu semua semanten udaranya sedang panas-panasnya puncak sampai 50 derajat, jeblok isirah rasanya. Di waktu dohor saya duduk baca Quran sudah, sholat sudah, zikir sudah, mergo panas kipas-kipas ya tetap tinguk saya. Nengok keluar sana nampak gunung yang memuai seperti terbakar. Kemudian mudoroso saya, Gusti Allah lah kok ya panjenengan menika ndadosaken Ka'bah kaya nang Mekah panas kaya ngene. Mbok niku kok enggak diciptakan di Cianjur apa Puncak ngono lho. Jenenge udoroso ya terserah nggih. Atau mungkin di pulau di Danau Toba sana, Pulau Samosir yang indah. Ngudoroso seperti itu kok terus ada jawaban. Apa ini yang disebut ilham, saya tidak tahu. Diciptakan di sini memang ini pusring jagat itu di Ka'bah. Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha itu pas lurus dengan Ka'bah. Pusring jagat ikut teng Ka'bah. Diciptakan begitu panas luar biasa, maksudnya supaya orang tolak berangkat ke sana itu murni karena ibadah. Lah kalau di sana indah, pemandangan, udaranya sejuk, nyaman, paling boten ada dua niat manusia pergi ke sana. Satu mau pelesiran, yang kedua mau ibadah. Saya pernah kok mau buat pengajian Jabotabek itu dulu. Sekarang kita buat pengajian di Masjid Atin di Taman Mini. Begitu dengar dari Cilacap, dari Purwokerto, dari Banjar pada daftar, ya nyong melu ngana. Bang nyong kepingin sih kayak ngapa sih Masjid Atin Taman Mini sekalian pelesiran Pak, karep melu nyong. Tuh bahasa saya itu. Aku yang melu Kang. Rame orang. Dilalah kersane Gusti Allah, ora diparengake izin. Zaman semanten mesti butuh izin. Kalau mikir lah wong arep ngaji kok ra oleh apa. Oh ternyata hikmahe. Mergo wong kuwi niat mangkat ngaji nang Masjid Atin Taman Mini mesti niate loro. Plesir karo ngaji, malah kathah ngaji kathah plesire timbang ngajine. Itulah satu jawabannya. Terus saya melihat ke kanan, melihat ke kiri, balik lagi ke kanan, tiba-tiba di tengah pandangan saya terantuk kepada satu makhluk, namanya seorang wanita. Awas dijaga hatinya. Saya mendengar hatinya loh ini. Ono sing suudon. Nek ngono Ustaz yang moto keranjang. Ayo siapa sing ngomong ngono kuwi? Ya. Dengarkan dulu ya sampai tuntas. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu, informasi lengkap dulu. Teori manajemen modern mengatakan kumpulkan data dan informasi selengkap mungkin. Iku urung lengkap wis ngomong dasar Ustaz yang mata keranjang. Wong wanita kok dideloke. Betul, saya menatap wajah wanita itu. Tak pandeng, kula kedet, melek malih, merem malih, subhanallah, astagfirullah. Kenapa rupanya? Karena wanita yang saya lihat itu warna kulit dan kerudungnya sama hitamnya. Loh, kenapa? Kena. Siapa yang tadinya hatinya kena fitnah tadi? Yang menuduh saya mata keranjang. Ayo ngaku. Batin. Ada? Orang ngaku. Ibu-ibu enggak ya?
Nah, jadi tuntaskan dulu informasi, baru ambil sebuah kesimpulan. Kalau informasi sepotong ini berbahaya. Masya Allah. Saya lihat wanita itu, saya kedet begini, saya melek lagi, masih hitam juga. Saya mudoroso kepada Allah, Gusti Allah, kaya ana menungso sing wujute kaya ngene. Sing kulitnya hitamnya sama kerudungnya itu sama, tak pentelengnya masih hitam juga. Subhanallah. Tapi waktu itu juga ada jawaban. Mungkin Gusti Allah melas sama saya, jangan sampai saya terbawa pulang ke Indonesia bawa pikiran yang macam-macam. Di situ saya mendapatkan jawaban. Pancen Gusti Allah biji menungso iku udu karono kulite sing ireng utawa sing putih. Siapa tahu di balik kulit yang hitam tersimpan hati yang putih bagaikan buala. Betul? Betul? Ana wong ireng tapi apian, ikhlas, kasih sayang, tidak pernah macam-macam. Bisa juga terjadi di balik kulit yang putih, kuning blengah-blengah, katot otot bebayu koyok moyo-moyo seperti indah bayangannya. Ternyata hatinya blorok. Ya, makanya coba sekarang Bapak Ibu milih yang mana? Bapak dulu saya tanya nih, Pak, jenengan duwe bojo ayu, wis ngerti wong ayu? Jawabnya sing kompak sih. Bon ngerti wong ayu? Alhamdulillah. Berarti jenengan normal. Ayu ya jarene wong ayu kuwi kulite kuning blenga-blenga, hidungnya mancung, matanya bagaikan bintang kejora. Ngerti bintang kejora? Sing kedep-kedep ngono lho. Tapi judes, boros, ngentutan, cemburuan, isu-isu tangi turuwe dicereweti karo bojone. Kanca aku mau nih dadi pengantun gagah gede dhuwur sembodo 3 bulan dadi bojone kok kurus. Saya tanya, Mas sampean kenapa kok jadi begini? Lah aku bendino dicereweti bojoku, ya Allah. Isu-isu wis dicereweti kuliah subuh. Warung mangkat kuliah duha. Mangkat kerja diomeli, bali kerja diomeli, arep turu ya diomeli terus. Kayak duwe akeh entek, orang nganti sebulan entek. Gaji sebulan mung nggo 3 dina tok. Lah lulure nang Hongkong gimana? Bandingke jenengan di bojo wonge semana grabya pengerten diwehi blonjo sedidik, alhamdulillah Pak, matur nuwun. Lagi mung sedidik anu Bu, duwite ulih kerja mung sedidik nggih mboten napa-napa, mudah-mudahan diberkati Gusti Allah. Nek saiki sedidik mbok besok-besuke atau ngesuk oleh rezeki saking Gusti Allah. Bali kerja niku Masya Allah disambut ke depan. Kalau bawa tas-tasnya bawa pulang. Terus ditakoni, Pak, kerso dahar apa jeng sari riyin? Kalau suaminya bilang mau dahar, aku harap madang, yuk makan dulu. Saya dari tadi belum makan, dicawiske. Nek jenengan ibu wis dahar ya ditunggoni kecaping mulut, walaupun mau tempe karo tahu, nek bojone nunggoni sak bakul ki sontek lho. Nek kakunge ngendika, aku arep adus dhisik. Rasanya sudah risih, siapkan itu anduk yang bersih, lihat kamar mandinya ada air apa tidak, perlu ditanya, Pak mau pakai air dingin apa air yang mendidih, dan cepat mati, maksudnya dicampur. Kalau bilang suaminya, saya nggak perlu mandi, saya kepingin istirahat dulu, perlu ibu-ibu nanya, perlu ditemani apa enggak Pak? Kalau bapaknya manggut, artinya betul itu ditemani. Anak-anak iwai duit kon tuku permen nang perapatan sing akeh. Wonge semana duwite ya dikai duit blonjo hemat, pengerten, santun, kasih sayang, mung gembrot tur ireng. Pertanyaan saya sampean milih sing ayu judes cerewet boros apa sing gembrot ireng ning penyantun, milih sing pundi? Nah, jadi ini nilai manusia itu di sini pada hatinya. Inilah perlunya ngaji seperti ini.
Manusia itu tergantung daripada hatinya. Hatinya Allah rusak semua. Satu bangsa, satu negara kalau umat rakyatnya bermoral jahat, bermoral jelek, tidak ada agama, pasti gawe gendro, gawe rusak jagat. Betul? Oleh karenanya para founding father kita, pendiri negeri kita NKRI ini dengan bijak, ini sejarah jangan dilupakan ini. Jangan lupa jas merah, jangan lupakan sejarah. Berdirinya NKRI ini adalah proses yang luar biasa. Mayoritas umat Islam 90%. Tapi ketika minoritas saudara kita sebangsa minta mbok ojo didadekake Indonesia iki negara agama, diakomodir apa ditolak? Diakomodir, ditampa, didengar. Kalau begitu tidak mengapa. Maka dijadikan Indonesia bukan negara agama, diperusan. Tapi yang perlu diingat sampai hari ini, Indonesia memang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Nah, ini kudu dieling-eling ini. Sampai generasi muda kadang-kadang nggak ngerti ini sego iku munung piring, ora tahu nutu, ora tahu matun, ora tahu derep. Betul? Kalau senasib saya dulu ya nutu, ya derep, susah. Ini kadang-kadang nggak ngerti sejarah. Tapi apa? Bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Betul? Artinya yang akan dibangun oleh founding father kita, para pendiri republik ini, Indonesia adalah Indonesia negara yang berketuhanan, masyarakat agamis, masyarakat yang religius. Tolong diingat, karena inilah yang mendamaikan kita. Hanya agama yang mampu menciptakan manusia kehidupan yang baik, berakhlak baik. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ini negara yang berketuhanan. Masyarakatnya masyarakat agamis. Ini yang harus dibangun. Taklim seperti ini mestinya tiap minggu. Naib mana naib? Wali mana wali? Tiap minggu taklim begini, bangkrut. Ini yang diperlukan ini yang didukung oleh aparat pemerintah. Hidupkan siraman-siraman rohani, bangunkan jiwanya, isi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat yang berketuhanan, yang bermoral dan berakhlak. Setuju? Setuju. Bangsa yang tidak bermoral karena tidak beragama. Bangsa yang tidak beragama, ini yang membuat masalah, karena hidup hanya didasarkan pada hawa nafsu. Rusak ing jagat, goro-goro dunia ini rusak, bukan oleh gajah, bukan oleh binatang, tapi oleh manusia-manusia yang tidak bermoral. 5 menit lagi ya, ngomong apa kena mau 5 menit, sak cuil gini. Oleh karenanya Nabi diutus bukan untuk menguasai manusia. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dalam kejaran maut, karena disayembarakan siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Muhammad akan diberikan hadiah 200 ekor onta. Dalam bahaya beliau hijrah ke Madinah, ditolak Islam oleh kafir Quraisy. Pergi ke Madinah, ada sahabat Ansor yang sudah siap menolong. Dia berbaiat kepada Rasulullah, saya siap menerima engkau ya Rasulullah, dan saya siap membela perjuangan Nabi. Maka diterima kaum Ansor. Kondusif iklimnya, tapi beliau tidak kemudian membangun istana. Beliau kumpulkan orang-orang supaya nanti setuju beliau menjadi raja. Kemudian beliau bangun benteng pertahanan, siapkan militer untuk menghancurkan orang Yahudi Nasrani. Enggak, beliau lakukan itu karena memang beliau diutus itu untuk rahmatan lil, bukan untuk menghancurkan orang-orang kafir. Tidak ada terbetik oleh Nabi perang menghancurkan orang kafir, tidak ada. Loh itu Pak, kan nyatanya perang itu mergono jalarani. Karena perjanjian dikhianati, karena diperangi,
Rasul melarang, padahal pasukan sudah digelar. Para sahabat, kalian tahu, jangan sekali-kali kamu berharap ketemu musuh. Berarti Islam itu sudah tidak pengen perang. Tapi ingat, kalau musuh datang menyerbu kalian semua, haram kamu lari meninggalkan medan perang. Itu sifat kesatria. Dan dalam peperangan, kamu jangan bunuh wanita, anak-anak, orang-orang yang sudah uzur. Jangan kau ganggu kelenteng ataupun gereja orang yang sedang sembahyang di dalamnya. Jangan kau bunuh binatang, jangan kau tebang pohon sembarangan. Coba etika perang yang mana yang melebihi daripada etika perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi diutus bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bukan dia utus untuk nongkrong, memimpin, menguasai umat, nongkrong di atas umat. Tidak ada. Kalau yang kita ikuti perjalanan para nabi, coba nabi siapa yang perjuangannya untuk mendapatkan kekuasaan? Coba. Nabi Ibrahim tarung dengan Namrud. Betul? Kenapa? Masalah kekuasaan? Masalah kursi? Masalah harta? Masalah apa? Masalah tauhid, la ilaha illallah. Walaupun kemudian Nabi Ibrahim dibakar, Namrud kemudian mati, tentara Allah yang ngurusi Namrud, orang yang ingkar kepada Allah. Diutusnya nyamuk, tapi itu tentara Allah, rasbaini, sembarang nyamuk. Masuk ke hidung, nyesek masih ke dalam, masih ke dalam. Diutek-utek gini makin ke dalam, makin ke dalam. Karena nyamuk udus ini akhirnya gatel, pusing kepala, kepalanya dibenturkan ke tembok, mati. Oleh nyamuk saja, tentara Allah nyamuk satu aja udah cukup, udah usah pakai peluru kendali. Nabi Musa clash dengan Firaun. Padahal Nabi Musa dibesarkan dengan fasilitas negara, fasilitas kerajaan Firaun. Sudah besar menyampaikan apa? Dia clash, terjadi pertarungan, perlawanan. Urusan kursi, urusan kerajaan, urusan politik, urusan apa? Tauhid, la ilaha illallah. Begitu juga Nabi Muhammad tarung, clash dengan orang-orang jahiliyah, tokoh-tokoh jahiliyah Arab. Bukan urusan kursi, bukan urusan jabatan, tapi urusannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dan orang-orang sebelummu. Tidaklah kami mengutus orang sebelum kamu Muhammad kecuali di kalangan para nabi, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Ini prinsip yang dibawa oleh para nabi. Jadi bukan urusan kekuasaan. Ini pengajian kita ini pengajian politik apa pengajian ngikuti jejak nabi? Jadi nggak ada urusan dengan kampanye. Nggak ada. Jamaah muslimin ditetapi karena diperintah oleh Allah dan diperintah oleh Rasul. Bukan gerakan politik. Yang akan kita bangun, kita mengikuti manhaj nubuwah, membangun masyarakat, membangun umat yang berakidah tauhid la ilaha illallah. Mereka bersatu guyub rukun sayek saiko proyo manunggal karep dadi siji hulupis kuntul baris. Itu pidatonya Bung Karno dulu. Jadi kita ingin membangun umat. Maka pondok pesantren Al-Fatah yang sekarang bertebaran ada di beberapa pulau di Indonesia, alhamdulillah. Begitu santri-santrinya keluar dari pondok pesantren, mereka membuat satu komunitas seperti Al-Fatah Rescue. Di Aceh ada gempa, ada tsunami, mereka berkumpul, kirim pergi ke sana untuk evakuasi mayat. Gempa bumi ada di Padang, di Jogja, di Pangandaran, di Banjarnegara, kemarin yang baru di Lombok dan di Palu. Mereka datang ke sana. Kenapa? Misi kenabian adalah menolong manusia rahmatan lil. Jadi bukan untuk kumpul kita membesarkan kekuasaan atau merebut kekuasaan, tapi pengajian kita menyadarkan, hai umat Islam, bersatulah, warnai peradaban ini dengan akidah keimanan, akhlakul karimah. Sebab peradaban yang jauh daripada agama pasti menimbulkan kegersangan. Sekarang dunia ini masing-masing berlomba membuat senjata yang paling canggih. RRT, Rusia, Amerika, Iran,
Semua negara-negara. Coba bayangkan kalau kita punya tetangga tapi tiap hari pelerak, manyan, manyun, tiap hari ngasai golok terus, bisa tenang nggak? Ini diam-diam dunia akan dihantui oleh perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga, masya Allah, perang nuklir sampean, ribuan kali kekuatan dari bom atom yang pernah dijatuhkan ke Jepang. Kemana kita mau lari? Nah, inilah tugas kita umat Islam bersatu, berikan warna Islam itu yang rahmatan lil alamin, bahwa manusia itu bersaudara. Jadi besarnya umat Islam insya Allah bukan untuk seperti besarnya raksasa yang akan menelan mereka orang-orang kafir. Orang-orang non muslim tidak usah khawatir, karena besarnya Islam digambarkan oleh surat Ibrahim ayat 24 dan 25 bagaikan pohon yang akarnya kuat, batangnya menjulang ke angkasa, ranting dan daunnya rimbun, indah dipandang mata, sejuk dan menyejukkan. Siapapun berteduh pada naungan kalimah la ilaha illallah akan merasakan kesejukan dikala peradaban yang sedang kering tandus. Bahkan pohon itu yukti tak tukti kullahinim biizni rabbiha. Dia akan memberikan buah setiap musim tanpa harus diminta. Itulah kontribusi umat Islam pada peradaban. Jadi besarnya umat Islam bukan seperti besarnya raksasa yang mengancam, tapi seperti pohon yang besar akan menaungi siapapun yang ingin berteduh di bawahnya. Inilah yang sedang diperjuangkan oleh jamaah muslimin atau Hizbullah. Jamaah adalah kumpulan, muslimin adalah umat Islam. Hizbullah bukan laskar, Hizbullah tidak ada hubungannya dengan Libanon, tapi Hizbullah yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang selalu berpihak kepada Allah, yang tunduk dan patuh, yang tawadu, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpihaknya kepada kebenaran, berpihaknya pada keutamaan, berpihaknya pada kemuliaan, bukan berpihak sana berpihak sini karena kepentingan manusia banyak. Demikian, karena dibatasi oleh waktu, mohon maaf segala kekurangan kekeliruan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.